Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia, APERSI. Dewan Pimpinan Daerah, DPD, Nusa Tenggara Barat menggelar Rapat Kerja Daerah, Rakerda, di Merumata Hotel Senggigi, pada Rabu, tanggal 22 Mei tahun 2024. Topik utama dalam Rakerda ini membahas sinergitas dan peningkatan produktivitas perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. MBR, Rakerda APERSI NTB yang dirangkai dengan talk show ini mengusung tema Sinergitas Hulu Hilir Keberlanjutan Rumah MBR. Kegiatan ini merupakan gelaran perdana sejak pengurus DPD dikukuhkan pada tahun 2022 lalu. Itu sebabnya, APERSI NTB cukup maksimal menyiapkan materi dan inovasi mereka demi terwujudnya visi dan misi. Ketua DPD APERSI NTB Ismet Fatur Rahman Maulana menjelaskan, Rakerda ini membahas strategi utama APERSI dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat, sekaligus merancang keberlanjutan rumah untuk MBR, guna menekan angka kekurangan rumah di NTB serta mengurangi rumah tidak layak huni. Menurutnya, keberlanjutan rumah MBR cukup penting di tengah pertumbuhan penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya. Kondisi ini menurut Ismet harus diiringi dengan pertumbuhan penyediaan perumahan bagi masyarakat, guna menekan tingginya kebutuhan akan tempat tinggal. Sejalan dengan hal tersebut, pentingnya sinergitas berbagai pihak dari hulu hingga hilir dalam keberlanjutan hunian berkonsep kerakyatan, menjadi tekad APERSI hadir untuk dapat mewujudkan perumahan yang lebih dari sekedar tempat tinggal. Dengan lingkungan yang nyaman dan warna sosial yang harmonis serta terjangkau, pemerintah diharapkan memberikan dukungan yang konkret, baik berupa aksesibilitas maupun regulasi yang tepat dari pusat hingga daerah. Regulasi tersebut salah satunya yaitu penerbitan peraturan daerah tentang tata ruang dan mempermudah proses perizinan persetujuan bangunan gedung, PBG, di tengah pemberlakuan lahan sawah dilindungi, LSD. Tidak hanya mendorong pemerintah daerah tentang tata ruang. Melalui Rakerda ini APERSI berupaya mengajak pihak perbankan untuk lebih fleksibel menyambut permohonan pembelian rumah, dengan memprioritaskan MBR terutama para usaha kecil menengah. Sementara itu Ketua Umum DPP APERSI, Junaidi Abdillah yang juga hadir dalam Rakerda ini menargetkan APERSI bisa berkontribusi untuk masyarakat NTB sebaik mungkin, khususnya untuk mendapatkan rumah bagi. Upaya APERSI dalam memberikan kontribusi kata Junaidi tentu tidak bisa berjalan tanpa sinergi dan kolaborasi terutama dari sisi perizinan, pembiayaan, jaringan kelistrikan, pertanahan dan masyarakat berpenghasilan rendah. Menanggapi ini Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman NTB Samidin mengatakan terkait Perda RT RW sedang dalam proses konsultasi di Kementerian Dalam Negeri. Meski demikian pihaknya berharap para pengembang terus memberikan kontribusi untuk mengurangi tantangan backlog perumahan di NTB. Dijelaskan Sadimin, tantangan ke depan di dalam penyediaan perumahan untuk MBR masih cukup besar, di mana dari data jumlah backlog di NTB setiap tahun terus mengalami kenaikan. Berdasarkan pertumbuhan populasi masyarakat, backlog untuk MBR berdasarkan data dari kami bersama Badan Pusat Statistik, BPS, terkait pembangunan perumahan dan permukiman tahun 2023, bahwa data backlog di NTB mencapai 204.400 unit. Jumlah ini naik sekitar 44.000 rumah dari data sebelumnya, kata Sadimin. Diterangkan Sadimin data rumah tidak layak huni di NTB mencapai 203.000 rumah, sementara yang sudah terpenuhi baru sebesar 64.000 rumah. Dari jumlah tersebut, yang ditangani oleh pengembang setiap tahun sebesar 5.900 unit rumah subsidi dan 1.948 rumah komersil. Ditambahkan Sadimin pemerintah tentunya ke depan akan terus bersinergi dengan para pengembang untuk membantu menekan kebutuhan rumah di NTB. Salah satu yang akan dilakukan yakni melengkapi kebutuhan fasilitas umum, seperti jalan, listrik dan air. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.